Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Optek TV. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita mempelajari tentang Walkwi, itu online simulator untuk salah satunya Node MCU ESP32. Nah, di video kali ini kita akan coba integrasikan dari Walkwi menuju ke Visual Studio Code. Oke, kita langsung menuju webnya yaitu walkwi.com. Nah, kalau kalian lihat sekarang di bagian bawah di page walkwi.com ini ada Walkwi Pro ya, yang bisa diintegrasikan dengan VS Code. Kita coba klik Walkwi for VS Code. Ya, Walkwi for VS Code provide a simulation solution for embedded and IoT system engineers. Jadi nanti simulasi yang biasanya kita lakukan di websitenya bisa kita lakukan juga di dalam Visual Studio Code ya. Kita lihat ke bagian bawah, ini ada langkah-langkah cara instalasinya. Pertama, install dulu Walkwi for VS Code, bisa klik link ini, atau kalau kalian sudah buka VS Code-nya, kalian bisa langsung menuju ke bagian extensions, lalu cari Walkwi. Nah, di bagian sini kalian tinggal install saja Walkwi Simulator ya, klik install. Nah, Walkwi sudah selesai diinstal. Oke, kita kembali ke walkwi.com. Nah, arahan selanjutnya kita harus menginstalkan request new license ya. Jadi karena ini berbayar dan kita mendapatkan gratis selama 30 hari, jadi kita harus merequest license. Oke, caranya masuk ke VS Code, bisa Ctrl Shift P atau tekan F1. Lalu request a new license. Nanti ada pop-up seperti ini, diklik saja OK atau open. Nah, untuk mendapatkan license, kalian harus login ke akun Walkwi-nya, lalu klik get your license. Lalu nanti akan ada keluar license seperti ini. Kalian bisa copy atau open Visual Studio Code. Nah, nanti akan ada notifikasi seperti ini, akan menginstalkan license code-nya ke VS Code kita, lalu klik open. Oke, license activated for at-end computer, expire on 19 September ya, jadi hanya berlaku selama 30 hari. Oke, kita kembali lagi ke webnya. Setelah mendapatkan lisensi, yang perlu dilakukan hal berikutnya adalah kita melakukan project configuration ya. Jadi ada dua file yang harus diperlukan, yaitu diagram JSON dan Walkwi TOML. Kita lihat diagram JSON-nya. Diagram JSON ini nanti berfungsi sebagai skematik ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya diagram JSON-nya, nanti diagram JSON ini berfungsi sebagai skematik di VS Code-nya. Lalu yang kedua adalah walkwi.toml. walkwi.toml files. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita buat dua file. Nah, kita kembali ke VS Code. Kita buat dua buah file di halaman paling luar saja. New file walkwi.toml. Oke, satunya lagi diagram JSON. New file diagram.json. Nah, dua file ini sudah ready. Kalau kita lihat di bagian walkwi.toml ini, dia ada template-nya ya. Kita kopikan saja template-nya, lalu masuk kemudian paste ke sini. Nah, jadi intinya di toml ini dia harus mendeteksi path untuk menuju ke hex filenya, kemudian path menuju ke ELF file. Seperti kita ketahui, saat kita mengcompile sebuah project, maka dia akan mengenerate dua buah files. Yang pertama hex file dan ELF file. Nah, di mana lokasinya? Kalau misalkan di platform I/O, itu ada di PyIO, builds, kemudian di dalam boardnya, ini tergantung dari board yang digunakan. Lalu di sini ada dua buah file ya yang diperlukan, yaitu firmware.bin dan firmware.elf. Tinggal diklik kanan saja, kemudian copy relative path. Untuk firmware-nya kita pastikan ke bagian firmware.
Lalu untuk .elf-nya klik kanan, copy relative path, kemudian masuk ke elf. Kemudian klik simpan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru menginstalkan VS Code-nya, biasanya ini ya terbalik ya, slash-nya itu terbalik. Itu bisa dilakukan setting di sini. Preference, setting, lalu ketik path seperti ini. Nah, di bagian bawah relative path separatornya, kalau misalkan tadinya seperti ini, slash ke kanan, kita ganti ke slash ke kiri. Ya, seperti itu. Oke, kita sudah setting walkwi.oml-nya. Kemudian kita akan isikan diagram JSON-nya. Nah, diagram JSON-nya ini kita tetap buat di walkwi-nya ya. Jadi misalkan kita buka walkwi simulatornya. Oke, kita coba cek lagi. walkwi.com. Nah, kita akan membuat sebuah skematik. Contoh ini untuk ESP32. Misalkan kita cek WiFi scanning, contohnya seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya kita butuhkan yaitu adalah skematiknya. Contohnya ya, kita akan tambahkan LED deh di sini. Seperti tutorial sebelumnya kita coba LED, lalu kita butuh juga resistor. Ini kita mirror dulu. Simpan di sini, kemudian kita buat garis dari D23 ke anodanya, dari katoda ke resistor, kemudian kita butuh ground, kita tambahkan juga ground. Oke, ground symbol, kita simpan, lalu kita tarik koneksinya. Kalau kalian perhatikan di sebelah kiri, ini dia mengupdate ya sesuai dengan diagram yang kita punya. Jadi kita copy aja, copy. Lalu kita kembali ke VS Code, buka lagi diagram.json-nya, lalu Ctrl V untuk paste. Lalu kita sudah membuat diagram JSON. Nah, kita coba start simulator, Ctrl Shift P, lalu walkwi start simulator. Nah, jadi sekarang sudah pindah, simulatornya ada di VS Code kita. Nah, kita akan coba buat program sederhana aja. Ini tadi kita buat di D23 ya. Kita masuk ke main CPP. Kita buat program sederhana. Ini kita tidak akan menggunakan WiFi. Ini juga hapus aja. Connect WiFi-nya juga kita hapus. Nah, jadi di sini kita akan coba melakukan LED blinking, program yang sangat sederhana. Nah, jadi ini template projectnya ya. Ini template project kosong. Kita akan coba melakukan LED blinking. Kita define bahwa LED-nya ada di 23. Lalu pin mode-nya, pin mode LED sebagai output. Lalu di bagian loop-nya kita buat program blinking sederhana. Seperti ini ya, LED high, LED low. Define ya. Oke. Sudah tidak ada error, kita coba compile. Nah, saat kita compile di sini tergenerate dua buah file, yaitu firmware.elf, kemudian ada firmware.bin. Nah, makanya kita deklarasikan di walkwi.toml ini, kita jelaskan firmware-nya ada di mana, kemudian elf-nya ada di mana. Oke. Setelah selesai, kita tinggal Ctrl Shift P, kemudian start simulator. Kita lihat. Nah, sekarang LED-nya udah mulai berkedip. Ya. Kita coba rubah kecepatannya menjadi 200. Ctrl Shift P, start simulator lagi. Oh, sorry, ini nggak akan terupdate ya, karena kita harus melakukan dulu compile untuk mengenerate file bin dan file elf yang baru. Kita compile. Nanti dia akan mengenerate file yang baru. Oke, elf dan bin yang baru. Lalu Ctrl Shift P, kemudian start simulator. Nah, sekarang
jadi lebih cepat. Nah, jadi itulah bagaimana cara menggunakan Walkly di Visual Studio Code. Ya, jadi kita tetap menggunakan Walkly online-nya untuk menjerat skematik, kemudian kita kopikan ke VS Code-nya, lalu terbuatlah skematik seperti ini. Dan sebagai informasi, saya tekankan bahwa ini masih beta, jadi kita dikasih gratis selama 30 hari. Silahkan bagi kalian yang ingin mencoba, gunakan semaksimal mungkin fiturnya atau fasilitas 30 harinya. Apabila kalian merasa terbantu dengan tutorial ini, silahkan klik tombol like, kemudian tolong bantu subscribe untuk mengembangkan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hoptech TV.